Bismillahirrahmanirrahim. Akan ditanya hukum-hukum berkaitan dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita maju ke junub. Berarti ini hadas yang ausat. Orang yang hadas ausat atau orang yang junub, baik junubnya karena mimpi, junubnya karena berhubungan badan, junubnya karena melahirkan, walaupun melahirkannya ini belum waktunya, keguguran, termasuk junub juga, maka mereka diharamkan selain apa yang 4 tadi. Maka di sini dikatakan wa 'alal junubi tahrumu hadhihi, dan bagi yang junub haram seluruhnya yang 4 tadi. Plus ditambah wa qiraatul Qur'ani bisautin, juga dilarang membaca Al-Qur'an. Tambahannya dilarang membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu bagaimana? Menggerakkan bibir dan terdengar oleh diri sendiri. Bagaimana kalau di dalam hati atau sekedar menggerakkan lidah, maka tidak termasuk. Kalau dalam hati tidak termasuk. Jadi kalau misalnya antum meyakini haramnya baca Al-Quran bagi junub, termasuk yang haid nanti, maka boleh menyimak sambil murojaah, menyimak murotal siapa, diikuti dalam hati atau diikuti melalui gerakan lidah tanpa mengeluarkan suara, maka diperbolehkan. Misalnya nggak ada suaranya, menggerakkan lidah kita tanpa suara. Yang tidak boleh itu begini, seperti sholat sir, misalnya itu termasuk yang haram. Tapi kalau nggak ada suara sama sekali, tidak ada udara yang berhembus sama sekali, ya, hanya menggerakkan bibir dan lisan saja, maka masih termasuk yang tidak terlarang. Karena di sini bisautin. Nah, ini penting nih, lafadz bisautin. Jadi melafalkan sir atau jahar itu terlarang. Tapi kalau tidak ada suara dalam hati, hanya lisan saja yang bergerak, maka tidak masalah. Wa qiraatul Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an. Dan ini mimma lam tunsakh bil lisani lal bil qalb. Ya, tidak termasuk ayat Al-Qur'an yang telah dinasikh atau telah dimansuh atau telah mansuh dengan lisan, bukan dengan hati, bukan dengan hati. Walau kana al-maqru' ba'du ayatin walau qasirah, walaupun baca ayat itu sedikit. Kalau niatnya niat tilawah tidak boleh. Terus kalau niatnya selain tilawah boleh enggak? Apa contohnya niat selain tilawah? Doa. Misalnya apa? Misalnya antum mau naik kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Atau misalnya lebih panjang, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Maka kalau niatnya doa, zikir diperbolehkan. Ruqyah bagaimana? Ruqyah itu tilawah atau doa? Doa, maka diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau zikir pagi petang, ada Al-Fatihahnya, kemudian ada Al-Falaqnya, ada Al-Ikhlasnya, ada Anasnya, bahkan sebagian ulama menambahkan ada ayat kursi, ada ayat terakhir surat Al-Baqarah, bahkan sebagian ulama menambahkan ada Al-Mulk, ada Yasin, ada Waqiah, ada Al-Kahf, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran. Dalam zikir harian mereka itu semuanya diperbolehkan. Itu semuanya diperbolehkan. Kalau niatnya zikir, kalau niatnya doa. Hanya saja begini, zikir dan doa tidak akan mendapatkan pahala kalau kita tidak paham maknanya minimal secara umum. Zikir dan doa tidak akan mendapat pahala kecuali kalau kita paham maknanya minimal secara umum. Kalau tilawah, paham nggak paham satu huruf dapat 10 kebaikan. Ini bedanya. Ya. Jadi kalau misalnya antum doa, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah, tapi nggak paham sama sekali, itu mafi manfaat. Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya dalam artian manfaat doanya nggak ada, tapi manfaat selain doanya ada. Apa itu? Membiarkan atau membuat lisan berada dalam kebaikan, itu aja. Tapi bukan manfaat doa yang didapatkan, hanya manfaat berada dalam kebaikan aja. Tapi manfaat doanya tidak didapat. Jadi minimal secara umum antum paham maksud doa ini itu apa? Maksud zikir ini apa? Maksud ayat ini apa? Ketika antum berzikir dan berdoa. Kalau seperti itu maka akan bernilai zikir dan bernilai doa. Itu perbedaan antara tilawah dengan zikir atau doa. Wa ajma'al ulama ala jawazi dzikri. Para ulama sepakat bolehnya zikir walaupun ayat itu diambil dari ayat Al-Qur'an. Ya.
Para ulama sepakat. Ijma' lil muhdits wal junub wal haid wan nufasa. Baik itu bagi muhdits, bukan muhaddits ya. Ingat, kalau baca kitab Gundul hati-hati, muhdits dibaca muhaddits. Baik itu bagi muhdits atau junub atau haid atau nufasa. Orang yang junub, haid atau orang yang nifas. Namun kemudian dimakruhkan wa yukrahu dzikr, dimakruhkan berzikir halal jima ketika berjima wa hala qada'il hajah, dan ketika menunaikan hajah. Apa maksudnya menunaikan hajah? Buang air. Di sini makruh ternyata. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sampai haram. Wala yukrahu fit tariqi wal hammam. Adapun kalau di jalan dan di hammam, hammam itu apa? Bukan. Tempat mandi yang gak ada WC-nya. Itu namanya hammam. Ya. Tempat mandi yang gak ada WC atau tempat wudhu. Itu maksudnya hammam. Tapi kalau kamar mandi ada WC-nya, ini bukan hammam. Ini apa nama istilahnya? Maka dulu qadha aja. Tempat buang air. Tidak disebut hammam. Hammam itu yang nggak ada tempat buang airnya. Begitu. Jadi boleh. Kalau misalnya antum berzikir di hammam, boleh. Berzikir di jalan, boleh. Kenapa mesti disebut? Karena dalam mazhab Hambali nggak boleh. Di hammam nggak boleh. Kenapa di hammam nggak boleh? Karena menurut sebagian ulama mazhab Hambali atau mungkin mayoritas ulama mazhab Hambali, bahwa air musta'mal itu najis. Sehingga kalau kita berzikir di hammam, yaitu berarti dikelilingi oleh banyak air yang najis. Lebih ringan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Sebagian orang mengira mazhab Syafi'i yang paling berat. Enggak. Masing-masing mazhab ada titik beratnya tersendiri, titik ringannya tersendiri. Ya, jadi hammam itu tempat mandi, tapi yang tidak ada WC-nya. Misalnya kolam renang, hammam nih. Kolam renang, pemandian umum, ya, tempat berendam, itu hammam. Seperti itu. Kemudian, selain yang 4 tadi, tambahannya yang kelima adalah membaca Al-Quran. Dipahami ya, jadi baca Al-Quran itu maksudnya melafalkan. Ini yang dilarang. Tapi kalau hanya menggerakkan, tidak bersuara, kalau di sini bahkan bukan hanya melafalkan, tapi bisautin, dengan suara yang dilarang itu. Hanya menggerakkan tanpa ada suara, maka ini masuknya bukan lafal, bukan lafal. Jadi tidak masalah. Baik itu melihat mushaf ataupun tidak melihat mushaf sama saja. Karena yang dilarang bukan melihat mushaf, tapi menyentuh mushaf. Kadang-kadang ada orang yang nanyakan, kalau lagi haid baca Quran, lihat mushaf di HP boleh enggak? Nah ini hukumnya sudah dirinci. Banyak ini yang harus dijelasin. Yang pertama masalah haidnya. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran, mau di HP, mau di mushaf, dan sebagainya. Tidak masalah. Bagi orang yang berhadas tidak masalah. Tapi kalau bagi orang yang haid jadi masalah. Kalau misalnya masalah menyentuhnya, kalau dia beranggapan atau menilai bahwa HP ini bagian dari mushaf, seperti pendapat mazhab Imam Syafi'i, maka terlarang, walaupun di HP. Jadi masalahnya bukan HP-nya, bukan kertasnya. Karena zaman dulu mushaf itu bukan di kertas, di tulang, di batu. Tapi tetap hukumnya hukum mushaf. Zaman sekarang di digital, di data, begitu kan? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa muqsul masjid. Dan berdiam diri di masjid, bukan sekadar lewat. Ghairu abiris sabil. Nah, ini para ulama berbeda pendapat juga memaknai ayat ini. Ayatnya jelas, qat'i, tapi dilalahnya dhanni. Dan berdiam diri di masjid. Maka bagi orang yang junub, misalnya antum lagi mabit di masjid, junub, maka langsung mandi dulu baru masuk masjid lagi. Walaupun antum pas bangunnya itu mimpi basahnya misalnya jam 12, mandi dulu. Kalau enggak berarti di luar masjid tidur. Jam 12 malam misalnya. Bangun, wah mimpi basah. Udah keluar. Jangan terus-terus berdiam diri di masjid. Walau lahzatan, walaupun sebentar. Kalau niatnya berdiam diri maka tidak boleh. Kalau niatnya berdiam diri maka tidak boleh. Au jidarihi, atau bersandar di dindingnya. Au mawatihi, atau tanah-tanah di sekitar masjid. Yang itu masuk bagian dari masjid. Berdiam diri itu tidak boleh. Begitu. Kalau masuk masih bagian dari masjid.
Kemudian ada pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Terus gimana kalau misalnya kita pengen duduk sebentar, tapi nggak sempat mandi? Maka dalam mazhab Imam Ahmad boleh berwudu dulu, kemudian diam di masjid. Boleh berwudu dulu, kemudian diam di masjid. Hanya masalah berwudu ini junub ya, bukan haid dan nifas. Karena haid dan nifas itu kan tidak boleh berwudu selama dia masih dalam keadaan haid dan nifas. Kalau junub kan bedanya hadas akbar sama hadas ausat itu, kalau hadas akbar itu tidak bisa disucikan menurut kehendak kita. Harus selesai fasenya. Tapi kalau hadas ausat, kita yang berkuasa kapan kita mensucikannya, karena proses berhadasnya sudah selesai. Makanya boleh langsung berwudu. Kenapa? Karena berhadas sudah selesai. Kita boleh wudu dulu buat masuk masjid. Ini menurut pendapat Imam Ahmad ya. Baik, tambahannya dua ya, jadi ada 6. Apa itu? Membaca Al-Quran, melihat atau tidak melihat mushaf. Jadi ingat, masalah melihat tidak melihat mushaf tidak masalah ya. Yang penting itu adalah membedakan antara menyentuh dengan membaca. Dan untuk masalah membaca Al-Quran, seperti yang tadi dijelaskan, kecuali zikir harian. Maka begini, kalau misalnya ada orang yang sudah hafidhah, terbiasa zikir harian 1 hari 5 juz, maka dia boleh tetap membaca zikir hariannya walaupun dalam keadaan haid. Yang penting jangan melebihi kebiasaan zikir hariannya. Giliran nggak haid 1 juz, giliran pas haid lagi semangat jadi 5 juz, nggak boleh. Biasanya 1 juz aja. Kan itu zikir hariannya. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat yang lain, misalnya mazhab Imam Malik, maka wanita yang haid walaupun tidak boleh menyentuh mushaf, boleh murojaah, boleh membaca Al-Quran. Ini mazhab Imam Malik yang diamalkan oleh Ibnu Taimiyah. Pilih yang mana? Lagi-lagi kembali ke 5 poin yang pernah dibahas tadi. Tarjih, nggak sanggup tarjih, pilih jumhur. Nggak bisa menemukan pendapat jumhur, pilih salah satu imam. Nggak bisa menemukan imam yang bisa kita pilih, maka kemudian pilih pendapat yang paling selamat. Nggak bisa juga, maka pilih yang ringan. Jadi kalau masalah beramal, silahkan kembali ke sana. Ya. Dan antum nggak boleh taklid sama saya, masalah beramal. Banyak sebagian orang yang begini ketika ditaklim, Ustadz, kalau menurut Ustadz bagaimana, nanti saya ikut pendapat Ustadz. Nggak boleh. Karena Ustadz bukan mujtahid dan tidak boleh ditaklidi. Yang boleh ditaklidi adalah mujtahid. Ustadz itu bukan mujtahid, maka tidak boleh ditaklidi. Antum taklid ke Ustadz, itu kedudukannya rendah sekali. Lebih baik langsung antum taklid ke Imam Asy-Syafi'i daripada taklid ke Ustadz. Antum nggak mau taklid ke Imam Asy-Syafi'i, tapi lebih milih taklid ke Ustadz. Kan aneh. Ustadz itu tugasnya hanya menyampaikan, ini pendapat A, B, C, D. Selesai. Kecuali kalau memang darurat. Minta fatwa kondisinya, bukan dalam taklim seperti ini. Ada fatwa, Ustadz boleh nggak? Maka apa jawaban Ustadz? Ya udah selesai. Diamalkan atau tidak? Tidak mesti diamalkan. Ustadz, menyentuh mushaf boleh nggak? Nggak boleh, kata Ustadz. Ya udah. Kok nggak boleh sih? Nyari Ustadz yang lain? Boleh, seperti itu. Jadi fatwa itu boleh tidak diamalkan. Tapi kalau dalam kondisi taklim, antum sudah dikasih tahu pendapat A, B, C, D, E, kemudian antum nanya, Ustadz, kalau Ustadz apa, nanti saya ikut Ustadz aja. Ngapain ikut Ustadz? Antum nggak mau taklid sama Imam Asy-Syafi'i, nggak mau taklid sama Imam Ahmad, nggak mau taklid sama Imam Malik. Maunya taklid sama Ustadz. Ya Allah, meninggalkan yang utama, meninggalkan para imam demi taklid kepada orang yang disebut alim saja belum, begitu. Ya, ini tidak boleh. Dan ini penyakit sebagian penuntut ilmu zaman sekarang. Penyakit sebagian penuntut ilmu zaman sekarang. Kalau misalnya taklim, kata ustadznya A, dia pengen A. Kan kata Imam Asy-Syafi'i B. Pokoknya ustadz saya bilangnya ngerojih A. Iya, ngerojih kata Imam Asy-Syafi'i B. Tapi dia lebih memilih pendapat atau memilih taklid kepada ustadznya daripada taklid pada para imam mujtahid. Maka tidak boleh ya. Tidak boleh taklid kepada orang yang bukan mujtahid. Tidak boleh taklid kepada orang yang bukan mujtahid. Jadi memilih pendapat imam itu bukan memilih pendapat ustadz, memilih pendapat imam, beneran pendapat imam. Memilih imam, bukan memilih ustadz yang layak untuk taklidi. Karena nggak ada ustadz yang layak untuk taklidi. Tidak ada ustadz yang layak untuk ditaklidi. Yang layak untuk taklidi adalah para imam mujtahid. Para imam mujtahid. Ustadz hanya menyampaikan apa yang disampaikan para mujtahid. Hanya itu. Jadi tugas ustadz itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan para mujtahid. Mengantarkan antum untuk tahu pendapat para mujtahid. Baik. Kemudian wa muqsul masjid.
Dan yang terakhir adalah hadas akbar. Wa 'alal haidhi wan nufasa tahrumu, maka bagi wanita haid dan juga wanita yang nifas, berarti ini hanya berlaku bagi wanita saja. Kalau laki-laki hanya hadas asghar dan hadas awsata. Kalau wanita tambah, ada hadas akbar. Hadza sittu sabiqah. Hadis sittu sabiqah. Maka haram hukumnya melakukan apa-apa yang telah disebutkan 6 tadi. Ditambah apa? Ditambah yang pertama, yang ketujuh, was-shaum qabla linqita'. Dan ditambah lagi haram berpuasa sebelum terputus darahnya, sebelum selesai fasenya. Fase haid paling lama berapa hari? 15. Nifas 60. 40 rata-rata. Maksimal 60. Baik. 15 ini kalau lancar haidnya ya. Kalau misalnya terputus-putus dan baru sehari selesai, maka tidak terhitung haid. Misalnya terputus-putus, keluar dikit, cerat-cerat gitu-gitu ya. Tapi sehari selesai, maka tidak terhitung haid. Tapi kalau misalnya dia terputus-putus dan ketika terputus-putus itu kalau kita gabungkan, kurang lebih 24 jam itu terhitung haid. Jadi haid itu minimal berapa? 24 jam. Itu buat yang lancar minimal 24 jam. Tapi kalau terputus-putus maka dihitung. Sekitar terputus-putusnya itu nyampe 24 jam nggak? Diperkirakan, ya, diperkirakan. Nggak mesti dihitung. Tadi jadinya dari jam ini, nggak, diperkirakan aja. Ghalabatul dhon. Seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang haid di tanggal 1, kemudian berhenti di tanggal 10. Berapa hari berarti? 1 sampai 10 hari. Kemudian tanggal 11 tidak keluar, 12 tidak keluar, 13 tidak keluar, 14 keluar, 15, 16, 17, 18 keluar haid. Keluar darah. Terhitung haid atau enggak? 14 sampai 18 keluar darah terhitung haid tidak? Terhitungnya tanggal berapa sampai berapa? 14, 15. Kenapa 14, 15 terhitung haid? Karena masih dalam satu fase maksimal haid. Baik, kalau misalnya kondisinya bulan puasa, berarti kan dia tanggal 11, 12, 13 kemarin puasa kan? Mesti dikodok nggak yang itu? Ya dikodok, kan satu fase. Paham nggak? Maka dikodoknya 15. Karena 13, 14, 15, walaupun tidak keluar darah, tapi masih dalam satu fase haid. Kalau misalnya ada yang kemarin belum dikodok, kodok. Kalau ada yang mengalami seperti itu, misalnya begini, 1 sampai tanggal 10 keluar darah, maka haid kan? 11, 12, 13 tidak keluar darah. Dia meyakini bukan atau sudah suci. 14, 15-nya keluar lagi, 14, 15 haid bukan? 11, 12, 13 haid bukan? Haid walaupun nggak keluar darahnya. Dipahami? Ya, gimana Aisyah? Kalau 14 sampai 15-nya nggak keluar darah mah nggak masalah. Karena fasenya selesai di tanggal 10. Ini yang jadi masalah kalau fasenya berlanjut di 14, 15. Maka ambil fase 15 hari itu sebagai waktu haid. Berarti 11, 12, 13 yang puasa tetap terhitung tidak berpuasa. Karena sebetulnya dia berpuasa dalam keadaan haid. Kan tadi dikatakan, saum itu haram buat yang haid. Dia dimaafkan. Tidak berdosa, tapi wajib qadha. Kalau tanggal 14, 15 yang nggak keluar, ya terserah. Tanggal 16, 17, 18-nya terhitung haid, bukan? Bukan, karena sudah keluar dari fase haid. Kalau tadi terputus di tanggal 10, 11 sampai 15 nggak keluar, 16 keluar, 16-nya haid, bukan? Bukan, karena sudah keluar dari fase haid. Dipahami? Baik. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 keluar darah. Haid bukan. Selesainya di tanggal 10 ya, selesai di tanggal 10. Selesai di tanggal 10, kosong keluar di tanggal 26. Haid bukan? Haid. Kenapa haid? Karena jarak dari terakhir keluar sampai ke awal keluar sudah melalui fase 15 hari. Lain halnya kalau 10 berhenti,
Kemudian 14-15 juga nggak keluar. Di tanggal 21 keluar. Terhitung haid bukan? Kenapa bukan haid? Karena belum 15 hari. Kenapa belum 15 hari? Karena jarak antara akhir haid dengan awal haid harus 15 hari. Kalau belum 15 hari maka bukan haid. Terus jarak maksimalnya berapa? Apakah ada jarak maksimal antara haid terakhir dengan haid yang pertama? Tidak ada jarak maksimal. Jadi mungkin saja ada orang yang nggak haid sampai akhir hayatnya. Mungkin saja. Sangat mungkin seperti itu. Dimungkinkan terjadinya seperti itu. Jadi masalah puasa tadi, kalau para santri sekalian haid sampai tanggal 10, kemudian keluar lagi tanggal 14-15, yang 11, 12, 13-nya juga terhitung sedang haid. Lain halnya kalau sudah lewat dari 15 hari. Maka perhitungan ini berlaku juga bagi yang nifas. Dipahami? Baik, udah pada paham ya? Yang belum paham nanti diskusikan. Ada yang tanyakan? Mana penting? Silakan Utoh. Ya. Iya. Sholat kenapa sholatnya? Ada orang yang haid sholatnya dikanding nggak? Tidak ada qadha bagi sholat kecuali menurut mazhabnya Khawarij. Tidak ada qadha bagi sholat kecuali menurut mazhabnya Khawarij. Nggak ada qadha bagi sholat. Atau misalnya begini, ketika tanggal 11, 12, 13, kira-kira nih ya, ketika tanggal 10 berhenti, 11, 12, 13, kira-kira dia udah sholat belum? Karena dia merasa suci, udah sholat kan? Tapi sholatnya ini tidak berdosa walaupun dilakukan dalam keadaan haid. Sholat dalam keadaan haid boleh nggak? Nggak boleh, jangankan haid. Berhadas saja nggak boleh, haram. Tapi dia dalam kondisi berhadas, dalam kondisi haid, sholat. Maka yang seperti ini dimaafkan karena dia tidak tahu. Dipahami? Nafia? Bagaimana kalau misalnya konteksnya orang baca Quran ziyadah? Pertanyaan, ziyadah itu tilawah bukan? Tilawah, terus apa bedanya? Gimana? Ya tergantung. Antuna sekalian ngambil madhab siapa? Hah? Ya kondisikan dengan musyrifahnya. Musyrifah, saya pokoknya yakinnya nggak boleh tilawah dalam seminggu ini. Mohon pahami saya, toleransi. Jangan paksa saya untuk ikutin madhabnya ustazah gitu. Enggak, kalau di ma'hadnya Temina waktu dulu setiap haid itu enggak setoran karena memang pemudirnya ngambil pendapat tersebut. Betul ya? Tuh. Tapi selesai 3 tahun 30 juz 3 tahun rata-rata selesai 30 juz. Ya jangan tanya tajwidnya, di sana nggak belajar tajwid gitu. Selesai, hafalannya selesai, setorannya selesai gitu, 30 juz. Ya walaupun ya ada yang, tapi rata-rata sih diujiankan di akhirnya ya, diujiankan ya. Cuma memang bukan ujian tajwid, ujian hafalan aja. Itu dalam kondisi sepekan libur. Terus dipakai apa? Dipakai murojaah aja, murojaah kayak tadi, murojaah yang tidak bersuara, murojaah yang tidak melafalkan. Begitu ya, jangan dilafalkan, diputar-putar aja murattal. Cuma jangan sampai ke bawah. Biasanya apa? Nggak sadar gitu. Tabarakalladzi, gitu. Ya nggak boleh. Kalau lagi nggak sadar begitu ya dimaafkan. Oh ya lupa lagi haid. Diam dulu. Begitu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi dalam masalah amal, kalau memang para santriwati sekalian, pokoknya saya mah Malikiyah, ikut pendapat Maliki dalam masalah ini. Baca Al-Quran boleh, tilawah boleh buat wanita yang haid. Bukan wanita yang junub dan juga laki-laki junub ya. Ini yang haid. Pokoknya wanita haid boleh. Boleh baca Al-Quran, boleh nambah Al-Quran, boleh murojaah. Silahkan. Kalau memang yakinnya pendapat. Tapi kalau misalnya ketika melakukannya, nggak enak ya perasaan saya nggak yakin. Ya jangan lakukan. Begitu. Amalkan yang sesuai keyakinan kita. Amalkan yang sesuai dengan keyakinan kita. Kemarin kita sudah bahas dalam masalah madhab,
bahwa perbedaan pendapat seperti ini wajib toleransi. Apa toleransi? Membiarkan orang lain, membiarkan saudara kita beribadah sesuai keyakinan. Itu adalah toleransi. Membiarkan saudara kita beribadah sesuai keyakinannya. Imamnya kunut subuh, kemudian makmumnya nggak mau kunut, silahkan. Jangan dipaksa, toleransi. Yang penting jangan saling mencela. Wah, imamnya nggak kunut, saya nggak mau sholat di belakang dia. Nggak boleh. Imamnya nggak kunut, makmumnya mau kunut sendiri, ya boleh-boleh aja, silahkan. Jangan maksa. Pokoknya nggak ada paksaan. Toleransi itu bukan saling memaksa, harus sama semuanya. Kecuali dalam konteks imamul uzma, ada khalifah. Ada khalifah, negeri ini menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, itu masalah furu wajib ikut imam. Masalahnya kita kan nggak punya imamul uzma sekarang, nggak ada khalifahnya. Ya, selama bukan khalifah, maka tidak boleh memaksa masalah furu'iyah. Yang boleh memaksa masalah furu'iyah hanya imamul uzma. Hanya imamul uzma. Misalnya nanti masalah zakat mudnya ukurannya berapa, nah imamul uzma itu ukurin begitu tuh. Harusnya mikirin seperti itu. Jadi mudnya pakai ukuran yang ini. Kita pokoknya semuanya zakat misalnya sekian mud ya, kalau dikonversikan 4 liter, ya sudah 4 liter semuanya harus ikut. Kalau konteksnya imamul uzma. Ketika ada perbedaan pendapat, maka imamul uzma boleh menentukan satu pendapat bagi negerinya, seperti misalnya masalah puasa, masalah lebaran. Udah ikut MUI aja. Walaupun mazhab kita mungkin berbeda. Karena itu maslahatnya maslahat besar, maslahat umum, maslahat kebangsaan. Kalau ini kan gak ada kaitannya sama kebangsaan masalah haid ini. Ada kaitannya sama maslahat kebangsaan kan? Gak ada. Ya, saling toleransi aja. Ayo. Jadi tambahannya buat yang hadath akbar adalah saum qabla al-inqita' wa saum qabla al-inqita'. Ya, kemudian wa tamkinu zawji minal istimta'i bima baina surratiha wa rukbatiha. Maka kemudian yang kedua tambahannya adalah terlarangnya berhubungan suami istri dan bersenang-senang di antara bagian pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut tidak boleh disentuh ketika haid. Bil jima, terutama dengan jima, walau bihail, walaupun menggunakan penghalang, maka tidak boleh. Walamsi bila hailin walau bila syawah, termasuk menyentuh bagian tersebut tanpa penghalang. Berarti kalau pakai penghalang menyentuh boleh. Walau bila syahwah, walaupun menyentuhnya tanpa syahwat. Qablal ghusli, sebelum mandi. Berarti kalaupun darahnya terputus, jangan bersenang-senang dulu, mandi dulu. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat nanti aja mandinya sekalian katanya. Ya. Jadi setelah selesai berhenti haid, kemudian bersenang-senang dengan suaminya, mandinya sekalian. Nah, ini adalah perbuatan yang tercela dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan haram. Jadi tidak boleh. Qablal ghusli syar'i, sebelum mandi syar'i, bukan mandi biasa. Mandi syar'i itu mandi yang diniatkan untuk menghilangkan atau mengangkat junub, mengangkat hadas besar. Begitu. Dipahami? Jadi tambahannya 2. Yang pertama adalah saum. Ya, kalau saum sebelum terputus. Jadi kalau misalnya antuna sekalian terputus haidnya itu jam 4 dan subuhnya jam 4.10, maka wajib puasa. Paham? Walaupun belum mandi. Lain halnya kalau berhubungan suami istri, nggak boleh dilakukan sebelum mandi. Mandi dulu, mandi syar'i dulu, baru berhubungan suami istri. Dipahami ya perbedaannya ya? Baik. Jadi untuk masalah, karena ini berkaitan dengan antum semuanya di sini adalah orang-orang yang selalu berkutat dengan Al-Quran, berkaitan dengan hukum menyentuh Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, maka di sini berarti hukumnya saya bagi. Yang pertama, orang yang berhadas. Pertama, orang yang berhadas kecil. Ini saya ringkas untuk pendapat beragam mazhabnya ya. Yang pertama, orang yang muhdits, bukan muhaddits lagi-lagi. Muhdits. Maka hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama tilawah. Boleh bertilawah. Berarti termasuk tilawah itu apa? Ya baca, kemudian ngajar, belajar, ziyadah, murojaah. Orang yang berhadas diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas apa? Menyentuh mushaf dan membawanya menurut mayoritas ulama.
menyentuh mushaf dan membawanya menurut mayoritas ulama. Siapa yang membolehkan menyentuh dan membawa? Madhab zahiri. Madhab zahiri. Itu membolehkan madhab zahiri. Baik, ini berkaitan dengan muhdits. Kemudian, orang junub, hadath awsato. Orang junub, hadath awsato. Maka membacanya terlarang menurut mayoritas ulama. Membacanya terlarang dan menyentuhnya terlarang menurut mayoritas ulama, kecuali menurut zahiri lagi. Membaca dan menyentuh mushaf terlarang, kecuali menurut zahiri. Ini siapa? Junub. Tadi yang berhadas kecuali, ada pengecualian ya, siapa? As-sabi. Kecuali anak-anak yang belum baligh tapi sudah tamyiz. Baik, itu saja. Kemudian yang ketiga, hadas akbar, haid dan nufasa. Wanita haid dan nufasa membaca Al-Quran terlarang menurut mayoritas ulama kecuali mazhab Imam Malik. Kecuali Malikiyah dan juga Zahiriyah. Membaca Al-Quran terlarang kecuali menurut mazhabnya Malikiyah dan Zahiriyah. Termasuk apa berarti? Mau ziyadah, tilawah, kemudian termasuk punya hal-hal yang berkaitan dengan baca Al-Quran. Mau melihat mushaf, mau tidak melihat mushaf. Melihat tidak melihat mushaf itu nggak ada masalah, sama hukumnya ya. Mau mushafnya dimanapun, sama saja. Yang jadi masalah melafalkannya dan menyentuhnya, itu jadi masalah. Bagaimana dengan menyentuh mushaf bagi yang haid dan nufasa? Bagaimana menyentuh mushaf bagi haid dan nufasa? Maka menurut mayoritas ulama haram. Kecuali menurut madhab Malikiyah dalam belajar mengajar. Kecuali menurut madhab Malikiyah dalam belajar mengajar, maka guru Al-Quran boleh menyentuh mushaf sebatas mengajarkan saja. Misalnya antuna sekalian ngajar, muridnya ini haid, muridnya tidak haid, ustadzahnya haid, maka ustadzahnya boleh menyentuh mushaf sebatas belajar mengajar. Ini adalah pendapat madhab Malikiyah. Jadi ada rincian yang berbeda ya, antara orang yang junub yang haid. Yang haid ada keringanan di madhab Malikiyah, tapi untuk yang junub tidak ada. Yang junub ini hanya zahiriyah saja yang membolehkan. Kenapa? Karena yang junub itu bisa langsung bersuci. Sedangkan haid menunggu fase. Inilah keringanan yang diberikan oleh para ulama madhab Malikiyah. Dan sebagian ulama Syafi'iyah di Indonesia memang ada yang mengambil pendapat Malikiyah tapi terbatas. Masalah membaca dan menyentuh mushaf, sebagian kiai di Indonesia membolehkan dalam konteks belajar mengajar saja. Terutama bagi para ustadzahnya yang apabila tidak mengajar nanti ada dipecat. Kalau dia tidak mengajar nanti dia dipecat, kehilangan maisyahnya, kehilangan penghidupannya, maka boleh yang seperti ini tetap membaca Al-Quran, tetap mengajarkan Al-Quran, tetap menyentuh mushaf. Nah, dalam konteks madhab Syafi'i di Indonesia, sebagian kiai membolehkan dalam konteks terbatas. Hanya ada batasannya. Begitu ya. Jadi untuk yang muhdits, haram menyentuh, boleh membaca. Untuk yang junub, haram menyentuh, haram membaca. Untuk yang haid dan nifas, haram menyentuh, haram membaca menurut mayoritas ulama, kecuali menurut madhab Malikiyah. Boleh membaca, boleh murojaah, boleh ziyadah. Dan menyentuh mushaf, ini boleh dalam atau ketika belajar mengajar. Jadi kalau ziyadah tetap antum nggak boleh. Kalau ziyadah mandiri jangan disentuh mushafnya berarti. Minta teman. Atau pakai hail, pakai penghalang. Seperti kain. Kainnya diusahakan jangan tipis ya. Diusahakan jangan yang tipis. Kalau bisa, kalaupun pakai sarung tangan bisbol kali ya gede. Atau sarung tangan motor yang tebal itu, sarung tangan pembalap, nah itu ya bisa. Jangan yang tipis, apalagi sekadar menggunakan sapu tangan, tisu, ya ini jangan seperti itu. Yang pengen lebih aman bagaimana? Pakai alat yang terpisah dari tangan, bukan bagian dari tangan, tidak menyatu dengan tangan. Itu lebih aman lagi. Ya, seperti itu.
Jadi walaupun dalam madhab Imam Malik boleh membaca, boleh menghafal, boleh murojaah, boleh ziyadah, tapi tetap ada batasan dalam menyentuh. Menyentuhnya boleh kapan? Dalam belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar. Ini kenapa kemudian banyak ulama yang membagi hadas menjadi 3. Karena konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam masalah Al-Quran. Begitu. Dipahami? Gitu ya. Jadi silakan mau pilih yang mana, nanti tinggal dikomunikasikan saja sama musyrifahnya. Tapi jangan mengikuti hawa nafsu. Paham? Jangan mengikuti hawa nafsu. Bahkan kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ketika ada 2 pendapat yang salah satunya cenderung sesuai dengan hawa nafsu kita, maka pilihlah yang bertentangan dengan hawa nafsu. Karena kebenaran selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Begitu. Wallahu ta'ala. Yang ikhwan juga penting mengetahui hal ini karena antum pasti akan berhubungan dengan para wanita. Baik itu orang tua antum, adik-adik antum, atau istri-istri antum. Hah? Oh, istri antum. Protes. Bismillah. Visual, ada yang tanyakan? Afwan agak panjang. Silakan, Haikal. Orang yang melahirkan golongan mana? Ausat atau akbar gimana? Ausat. Betul. Bagaimana kalau melahirkan operasi sesar? Maka dikiaskan, dianalogikan, sama. Tetap harus mandi dia. Ya, tetap harus mandi. Karena dikeluarkan tetap. Keluar dari badannya kan? Keluar dari tubuhnya. Bagaimana dengan sesar? Sama. Jadi hukum junubnya berlaku. Hukum junubnya tetap berlaku. Pokoknya kalau hukum junubnya tetap berlaku, walaupun melahirkan tanpa darah sekalipun. Tanpa darah sekalipun. Maka tetap hukum junubnya berlaku. Yang enggak berlaku itu berarti hukum nifasnya. Kalau sesar ada nifasnya enggak? Enggak tahu. Ada yang pernah mengetahui orang yang disesar ada nifasnya enggak? Ada nifasnya enggak? Oh, ada. Tetap ada ya. Tergantung berarti kalau nifas berarti nggak ada kaitannya sama sesar atau enggak ya. Jadi kalau orang yang sesar bagaimana tetap dia termasuk terhitung sebagai orang yang junub. Karena kias dianalogikan, dia lahir, wiladah dia. Walaupun caranya agak berbeda. Jadi tetap harus mandi. Sama seperti orang yang keguguran pun sama. Pertanyaan nih, kenapa orang yang melahirkan nggak mengeluarkan darah tetap terhitung junub? Kenapa orang yang melahirkan walaupun tidak mengeluarkan darah tetap terhitung junub? Karena bayi itu adalah air mani yang menggumpal. Bayi itu adalah air mani yang menggumpal. Maka hukumnya sama seperti mengeluarkan air mani. Ya, seperti itu. Begitu wallahu taala alam. Ya dalam Kifayatul Akhir begitu penjelasan. Ada yang tanyakan lagi? Dipersilakan. Silakan. Siapa namanya? Ustazah? Gimana? Saira. Silakan, Ustazah Saira. Jambi ya? Iya. Silakan. Bagaimana kalau orang kondisinya keluar istihadah atau keputihan ketika sholat? Yang penting adalah keadaan sebelum sholatnya. Yang penting adalah keadaan sebelum sholat. Maksudnya bagaimana? Orang yang istihadah, keputihan, atau orang yang selalu berhadas, maka harus mempersiapkan kondisi sebelum sholat. Apa persiapannya? Yang pertama adalah tidak berwudu, tidak bersuci kecuali telah masuk waktu. Jangan terlalu rajin. Karena nggak sah wudunya kalau belum masuk waktu. Harus sudah masuk waktu. Dan itu dalam kondisi keadaan di mana, kemaluannya sudah dihalangi dengan kain yang sekiranya darah itu keluar tidak membuat keluar dari bagian tubuh. Jadi mohon maaf, bahasa kasarnya disumpel.
disumpel, supaya kalaupun darah ini keluar, nggak keluar bagian tubuh. Begitu. Ini yang penting persiapannya. Kalau dia tidak melakukan persiapan itu, dan kemudian keluar, terasa ketika sholat, atau setelah sholatnya tadi keluar, wah, keluar kemudian, waduh tadi kayaknya keluarnya lagi sholat, ya berarti tidak sah, karena tidak melakukan persiapan dengan benar. Tapi kalau persiapannya benar, walaupun keluar nanti kemudian pas selesai sholat, ke kamar mandi udah penuh, apa sih kain yang untuk menutupinya itu dengan darah, maka tidak masalah. Karena memang dia kondisi yang dimaafkan. Yang penting adalah persiapan sebelum sholatnya. Jangan berwudu kecuali dalam keadaan sudah mempersiapkan diri. Apa itu? Yang pertama disiapkan, jangan sampai darah ini keluar kemana-mana berceceran. Jadi nggak cukup pakai pembalut ya, karena kalau pembalut itu menampung darah yang keluar, bukan menahan darah. Beda kan? Ya, beda. Jadi kalau mau double berarti ada yang afwan, ada yang disumpelnya dulu, tapi hati-hati juga karena ini kalau nggak ini bisa menjadi sebab luka ya, hati-hati ya. Hati-hati. Komunikasilah sama dokter yang aman itu kainnya seperti apa atau bahan seperti apa yang aman ya. Baru kemudian setelah itu dilapisi dengan pembalut untuk menahan supaya tidak keluar. Ini. Ya, mudah-mudahan yang ada diuji dengan istihadah, keputihan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah SWT menyembuhkan dan mengangkat sakit tersebut. Karena itu sebetulnya kan kendala fisik ya, sakit ya. Gitu. Gimana silakan? Iya, sama. Keputihan sama hukumnya hukum keputihan, hukum istihadah sama. Sama seperti orang laki-laki beser. Maka orang yang beser ini harus ditahan itu. Misalnya pakai kapas kah atau apakah? Bebas. Ya. Iya, atau misalnya jadi jangan cuma pakai popok doang. Ada orang yang beser pakai popok doang. Ini menampung, popok itu hanya menampung, tidak menahan. Harus ditahan dulu. Baru kemudian pakai popok. Popok dewasa kan ada ya. Tapi mudah-mudahan antum bukan orang yang beser. Gimana dong? Haid suci jam 4 subuh, terus adzannya jam 4:10. Kan belum mandi. Tapi harus puasa paginya betul. Puasanya wajib qadha enggak? Enggak. Wanita yang haid kapan wajib puasanya? Saat darahnya berhenti, bukan setelah mandi. Wanita yang haid kapan sudah wajib berpuasa? Saat darahnya berhenti, bukan nunggu mandi. Wanita yang haid ketika darahnya berhenti, maka dia menjadi junub. Paham? Wanita yang haid nih, darahnya berhenti, darah berhenti. Maka kondisinya hadas akbarnya sudah lewat. Berarti dalam kondisi hadas apa? Ausat. Wanita haid yang darahnya berhenti, itu hadasnya turun menjadi hadas ausat. Kenapa? Karena sudah ada dalam kekuasaan dirinya mau mandi kapan. Berarti hukumnya sama seperti orang yang mimpi basah atau orang yang berhubungan suami istri, kemudian dia bangun sahur, mandinya nanti. Sama aja. Dipahami? Jadi bukan mandinya. Masalah yang harus mandi dulu hanya satu. Kapan itu? Tadi, berhubungan suami istri. Itu harus mandi dulu. Kalau yang lain hukum-hukumnya sudah berjalan. Hukumnya sudah berjalan. Berarti dia wajib berpuasa, dia wajib sholat subuh. Dipahami ya? Tidak wajib diqadha, kecuali kalau dia nggak puasa. Wajib diqadha. Gimana? Kalau berhenti siang nggak masalah. Kalau ada wanita haid berhentinya 1 menit setelah waktu subuh masuk, sudah tidak wajib berpuasa. Azan, waktu subuh masuk lah, patokannya bukan azan ya. Fajar masuk, kemudian 1, 2, 3 baru berhenti. Nggak wajib berpuasa, tapi sunnah baginya untuk menahan sampai maghrib, terutama kalau di depan orang yang berpuasa. Begitu. Tapi nggak wajib. Udah nggak wajib, hanya saja hari itu wajib diqadha. Tapi nggak ada kewajiban berpuasa hari itu. Paham ya? Yang wajib berpuasa adalah mereka yang suci sebelum waktu fajar. Walaupun mungkin, kalau tadi 10 menit, walaupun mungkin hanya 1 menit. Makanya begini, kalau misalnya ada orang yang haid bangunnya itu selepas subuh, siang, misalnya subuh jam 4:30, dia bangun jam 5, kemudian dia mendapati tidak ada darah, maka diperkirakan, ini kira-kira darahnya keluarnya kapan ya?
Berhenti keluarnya kapan? Kalau misalnya dia yakin, ini kayaknya berhenti keluarnya sebelum fajar, karena nggak banyak. Maka berarti hari itu, dia menahan diri sampai maghrib dan wajib diqadha. Karena nggak niat kan? Wajib diqadha. Dan dia wajib nahan diri sampai maghribnya. Kenapa? Karena nggak niat. Udah kita bahas kan, orang yang nggak niat tetap harus menahan diri sampai maghrib, kemudian diqadha puasanya. Begitu. Kalau dia bangunnya sebelum fajar, ya udah berarti boleh langsung sahur. Yang penting belum subuh, ikut sahur kemudian berpuasa. Seperti itu orang yang haid. Sama seperti orang yang baru keluar 1 menit sebelum maghrib. Dia suci, niat berpuasa, 1 menit sebelum maghrib keluar darah. Apa yang mesti dilakukan? Ya mengqadha saumnya. Ya Allah, diqadha sih batal, saumnya batal. Orang yang keluar darah haid 1 menit sebelum maghrib itu batal saumnya. Dan dia tidak wajib salat maghrib. Sudah tidak wajib salat maghribnya. Begitu. Ya. Kalau misalnya baru tahunya ini pas sebelum isya, maka diperkirakan kira-kira berhentinya kapan? Kalau misalnya berhentinya yakin sebelum maghrib, qadha puasanya. Kalau misalnya yakin berhentinya setelah maghrib, maka berarti puasa tidak perlu diqadha. Tapi maghrib yang tadi nggak sholat, itu yang diqadha. Kalau maghribnya belum sempat sholat. Oh, bukan berhentinya apa? Keluarnya ya. Kalau keluarnya. Kalau keluarnya tadi sebelum maghrib, maka berarti puasanya diqadha. Kalau yakin keluarnya ini setelah itu, atau misalnya pas isya baru ketahuan, dan yakin kayaknya ini mah keluarnya setelah sholat maghrib tadi, ya sudah berarti puasa nggak diqadha. Ya betul, puasa nggak diqadha. Seperti itu. Paham nggak? Nyambung nggak? Bener kan? Kalau misalnya ada orang yang suci, ikut puasa, kemudian keluar dan dia baru tahu pas isya. Dia baru tahu pas isya. Puasanya ini diqadha atau enggak ya? Tergantung dia yakinnya keluarnya kapan. Kalau keluarnya berarti yakin sebelum maghrib, maka puasanya diqadha. Maka puasanya diqadha. Begitu. Kalau yakin keluarnya setelah maghrib, maka berarti puasanya tidak perlu diqadha. Gimana? Kan sholat itu gak ada qadhanya, betul? Dicek isya, terus ya. Berhentinya isya, mandinya jam 8 pagi. Orang malas berarti. Sholatnya gimana? Sholatnya haram jadinya karena nggak sholat. Karena dia kondisinya bukan haid, tapi junub. Meninggalkan sholat haram. Kapan meninggalkan sholat? Kan berhenti jam 8 malam. Berarti meninggalkan sholat apa? Subuh. Sengaja meninggalkan sholat subuh berarti. Kalau mandi jam 8 pagi. Maka dia harusnya mandi sebelum subuh. Untuk sholat subuh. Kenapa? Karena dia sudah masuk wajib sholat subuh di sana. Karena sudah berhenti. Ingat, wanita yang haid ketika berhenti, derajatnya menjadi hadas awsato. Bukan hadas akbar lagi. Dipahami? Jadi kalau misalnya berhenti jam 8 malam, berarti dia mesti mengqadha salat. Dia jam 8 malam waktu salat apa? Berarti wajib mengqadha salat maghrib dan isya, karena satu paket. Terus dia bilang, ntar aja lah jam 8 pagi mandi. Maka nambah qadha maghrib, qadha isya, qadha subuh, dan dia berdosa. Kenapa? Karena lalai. Ada uzur apa sampai nggak sholat maghrib, isya, dan subuh? Ada uzur apa? Kalau misalnya nunggu kebiasaan, boleh. Bukan karena sengaja. Misalnya begini. Jadi lewati waktu sholat. Nunggu sampai lewat waktu sholat berikutnya. Itu boleh. Misalnya begini. Ini udah berhenti atau belum? Saya belum yakin berhenti. Kalau kondisi seperti itu, misalnya jam 8 berhenti, jam 8 malam berhenti. Tapi nunggu deh nanti ibadah subuh. Kalau misalnya ibadah subuh memang nggak ada, ya udah berarti konsekuensinya dia qadha salat maghrib, salat isya, dan subuh. Tapi tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena menunggu kepastian. Masih ragu suci atau belum.
Tapi kalau kondisi sudah yakin suci di jam 8 malam itu, maka dia berdosa. Karena melalaikan sholat maghrib, isya, dan subuh. Berhenti jam 11 siang. Nunggulah sampai nanti jam 2. Boleh. Kemudian keluar sedikit. Oh, berarti masih haid. Nunggu. Misalnya tapi keluar sedikit dong nih. Kira-kira nanti berapa? Jam 2 atau jam 3 nggak keluar. Sampai setengah 4 asar nggak keluar. Ditunggu lagi nih sampai menjelang maghrib nggak keluar. Ya, maka berarti dia suci dan sholat zuhur serta asar sebelum maghribnya. Jadi kalau memang masih ragu apakah suci atau belum, boleh menunggu sampai lewat waktu sholat berikutnya. Tapi konsekuensinya, kalau benar ternyata hasilnya suci, berarti sholat yang tadi ditinggalkan di qadha, hanya saja tidak berdosa. Tapi kalau yakin sudah suci, dan sengaja mandinya ditunda sampai sholat berikutnya, maka dia berdosa. Karena lalai. Ini sama seperti orang junub biasa yang mandinya nanti aja deh. Misalnya ada orang berhubungan suami istri malam hari. Kemudian waktu subuh dia, ntar aja deh mandinya sebelum zuhur. Ya nggak boleh. Karena dia wajib sholat subuh pada saat itu. Karena dia sudah wajib sholat subuh pada saat itu. Dipahami ya? Nyambung? Baik. Ada yang tanyakan lagi? Yo. Terutama yang baru. Karena pekan depan, Sulamu Taufik masih nyambung ya? Yang baru, oh sama. Alhamdulillah masih nyambung. Silakan. Ya, silakan. Nggak boleh, nggak apa-apa. Tuntaskan. Pakai lidah. Pakai ludah. Pakai lidah. Bagaimana ngebet Al-Quran pakai ludah? Maka para ulama berbeda pendapat antara makruh dengan haram. Kenapa disebut makruh? Karena memang lidah bukan sesuatu yang najis, tapi menjijikan. Makanya makruh. Kenapa haram? Karena dikhawatirkan ada unsur melecehkan. Tapi kalau sengaja melecehkan, ya ini bisa bukan haram lagi. Apa kemarin melecehkan Al-Quran? Kafir murtad. Kalau ada unsur melecehkan. Jadi kenapa dihukumi haram? Karena hampir menyerupai pelecehan. Ya sama aja kan kalau misalnya antum coba. Jangan Al-Quran lah. Al-Quran itu begini. Al-Quran sama diri kita lebih mulia siapa? Lebih mulia Al-Quran. Baik. Coba misalnya antum begini. Terus tempelin di pipi teman antum. Marah nggak? Kenapa marah? Kan nggak najis. Tapi jijik. Apalagi kepada Al-Quran. Makanya minimal makruh. Minimal makruh itu. Jadi hati-hati. Air, ada lagi yang tanyakan, dipersilakan. Dipahami? Cukup? Jelas insyaallah? Mau nanya? Belakang? Enggak. Perhitungan haid paham ya? Ini penting nih, perhitungan haid. Terus kemudian tadi juga masalah mana yang diqadha, mana yang enggak diqadhanya juga penting. Harus dipahami dengan baik, jangan sampai keliru. Ya. Untuk masalah hukum Al-Quran tadi dikondisikan saja, disesuaikan saja dengan keyakinan itu. Jadi kita belajar madhab Syafi'i itu supaya terstruktur aja. Karena kalau belajarnya campur-campur madhab, nanti terlalu banyak istilah yang antum akan bikin pusing sendiri. Ya, jadi supaya lebih terstruktur, kita pilih satu kitab yang madhabnya paling banyak diamalkan di Indonesia. Adapun masalah amal, lagi-lagi dikembalikan kepada 5 poin yang telah disebutkan. Kalau ada yang nanya, itu 5 poin tadi ngarang sendiri apa enggak? Bukan. Itu adalah pendapat dari para ulama. Misalnya siapa? Dr. Syarif Hatim Al-Auni dalam kitab beliau Ikhtilaful Muftin. Jadi kalau ada yang nanya ada. Dr. Hatim Auni dalam kitab Ikhtilaful Muftin. Di antaranya beliau yang mencatat hal tersebut. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Fanaktafi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب زدني منك علما وأنلني منك فهما قم إلى العلم هلما وابتغ المجد مهما وابتغ المجد